Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Materi perkuliahan Logika Matematika pertemuan 9. Kita menginjak pertemuan 9, yakni dengan materi utama di sini yaitu pengenalan prolog. Untuk evaluasi sebelumnya kita telah sampai pada pertemuan 8 yaitu UTS. Kemarin ya kita menjalani logika predikat dan logika proposisi. Nah, sebenarnya pertemuan 9 di silabus IT Telkom itu adalah kalkulus predikat. Tapi karena saya cepatkan ya materi itu, maksudnya Anda telah berada lebih jauh selangkah. Jadi pertemuan 9 itu saya buat di pertemuan 7. Nah, itu adalah kita sudah cepat selangkah. Jadi kita sekarang menginjak pertemuan 9 di mana materinya adalah materi pertemuan 10, yakni pengenalan prolog. Jadi pertemuan 1 sampai 9 itu harusnya sampai pada logika proposisi dan logika predikat, tapi saya buat itu sampai dengan pertemuan 7 karena itu pun sudah sangat dan sudah melampaui silabus dan terdapat materi pohon urai ya, sampai dengan materi ada pohon urai. Nah, itu harusnya tidak ada di silabus, saya tambahkan karena itu penting juga dan termasuk materi kalkulus predikat. Nah, jadi pertemuan 9 ini materi di pertemuan 10, di mana saat ini hari ini kita adalah materi mengenai pengenalan prolog. Materi hari ini pemrograman logika dengan prolog, pengenalan prolog. Slide ini disusun berdasarkan materi yang terdapat pada sumber-sumber berikut. Yang pertama, Logic Programming with Prolog, Discrete Mathematics and Explication, Discrete Mathematics with Application, and Mathematics Logic for Computer Science. Materi ada 7. Pertama, padu prolog. Kedua, tata cara instalasi prolog. Yang ketiga, pemakaian interpreter interaktif. Yang keempat, dasar pemrograman prolog, fakta-fakta dasar dan query. Yang kelima, konstruksi aturan atau rule sederhana pada prolog. Yang keenam, representasi kuantor pada prolog, materi suplemen. Dan ketujuh, kesamaan dan ketersamaan pada prolog, materi suplemen. Nah, sebelumnya perlu kita tahu, sebelumnya terdapat seorang bernama Alan J. Perlis, mana first recipient of Turing Awards, yang menerima penghargaan Turing Awards ya. Nah, kata-kata ini diambil dari Alan Perlis quote, di mana terdapat epigram. A language that doesn't affect the way you think about programming is not worth knowing. Jadi kalau kita bisa baca ya, simpulkan di sini. Jadi apa gunanya perkataan a language that doesn't affect the way you think about programming is not worth knowing. Jadi terjemahnya, sebuah bahasa yang tidak mengajarkan Anda cara berpikir tentang programming itu tidak layak dipelajari. Nah, kita bahas. Jadi, sebuah bahasa yang tidak mengajarkan Anda cara berpikir tentang programming itu tidak layak dipelajari. Nah, Anda mungkin bisa paham sedikit tentang bahasa C++ atau juga tentang JavaScript, karena Anda harus menggunakan aplikasi tersebut untuk mengerjakan sebuah tugas. Tapi di sini Anda tidak sedang belajar cara membuat kode program, tapi belajar cara mengerjakan tugas tersebut. In 24 hours, sayangnya ini tidak akan cukup. Sebagaimana yang akan dijelaskan bahwa teach yourself programming in 10 years. Kebetulan di sini materinya adalah 10 years. Nah, ahli riset itu ya, jadi memberitakan butuh sekitar 10 tahun untuk mengembangkan keahlian di berbagai ilmu, termasuk di bidang permainan catur dan dalam khususnya adalah programming di sini.
Kuncinya adalah deliberative practice, yang artinya tidak mengulang itu-itu saja, tapi menantang diri sendiri dengan hal yang di luar kemampuan yang ada saat ini. Mencobanya, menganalisa performa sebelum dan sesudahnya, hingga memperbaiki kesalahan yang dilakukan, lalu ulangi dan ulangi lagi. Jadi, kata-kata yang tadi kita sebutkan di sini, hubungannya apa? Jadi, a language that doesn't affect the way you think about programming is not worth knowing. Jadi, suatu bahasa yang mana bahasa tersebut tidak mengajarkan Anda cara berpikir tentang programming, itu tidak layak dipelajari. Guna kita belajar bahasa programming di sini, bagus kita belajar bahasa banyak C++, Android, iOS, dan sebagainya. Tapi ketika masa itu berakhir, pasti akan ada suatu masa di mana bahasa pemrograman itu tidak akan eksis lagi. Sebagai contoh, umpama dulu ada Pascal eksis di zamannya. Saat ini coba kita lihat bahasa pemrograman yang paling eksis. Nah, bukan pada bahasa yang kita pelajari, tapi pada logika pemrograman yang kita pelajari. Jadi ya tadi, a language that doesn't affect the way you think about programming, sebuah bahasa yang tidak mengajarkan Anda cara berpikir tentang programming, itu tidak layak dipelajari. Jadi ketika ada bahasa, coba pelajari bagaimana cara berpikir tentang suatu cara di situ, atau suatu soal di situ. Jadi umpama suatu logika atau algoritma, namanya kita ada tugas bagaimana suatu proses itu berjalan dan dijalankan C++. Ya bagus belajar kode C++ ya, tapi lebih utamakan pada belajar pada membuat proses tersebut. Jadi tapi belajar cara mengerjakan tugas tersebut, bukan pada belajar cara membuat kode program, karena pada suatu masa suatu bahasa mungkin bisa eksistensinya kan semakin memudar, seperti itu. Nah, membahas mengenai hal itu, epigram ini berhubungan dengan adanya rumpun bahasa pemrograman. Jadi ketika kita belajar suatu bahasa pemrograman yang tidak mengajarkan kita cara berpikir di dalamnya, itu bahasa pemrograman itu tidak layak dipelajari ya. Jadi sebenarnya bahasa pemrograman itu apa sih gitu ya? Bahasa pemrograman. Jadi terdapat rumpun bahasa pemrograman. Yang pertama, bahasa imperatif, yang mana bahasa yang menekankan bagaimana cara melakukan komputasi sebagai suatu aksi atau tindakan. Pertama, bahasa struktural, bisa kita kenal C, Pascal, ada Fortran, Python, MATLAB, or Octave. Yang kedua, bahasa berorientasi objek, bisa kenal C++, Java. Yang kedua ada bahasa deskriptif, bahasa yang menekankan apa yang dilakukan dalam komputasi. Yaitu yang pertama bahasa pemrograman logika, yang pertama Prolog, Flora, Logtalk. Yang kedua adalah bahasa pemrograman fungsional, yang ada Haskell, ada ML. Nah, khususnya bahasa imperatif versus bahasa deskriptif di sini, kita bisa membandingkan. Pada bahasa imperatif, perintah dirangkai dengan menyambung titik koma atau indeksasi. Lalu perintah dikendalikan dengan kondisi seleksi dengan if dan else atau case of statement, atau repetisi, for loop, while loop, repeat until. Yang ketiga, program merupakan rangkaian perintah untuk mengubah nilai dari beberapa variabel. Nah, sedangkan pada bahasa deskriptif atau pemrograman logika, program adalah sekumpulan ekspresi. Program terdiri dari fakta dan aturan-aturan tertentu. Komputasi adalah suatu deduksi atau inferensi.
Dan program tidak memakai assignment sebagai operator dasar seperti dalam C atau Pascal. Mengapa kita perlu belajar pemrograman logika? Pemrograman logika dengan Prolog perlu dipelajari karena Prolog mudah diterapkan untuk kasus komputasi simbolik, komputasi non-numerik. Prolog mudah dan cocok diterapkan untuk pemecahan masalah yang menyangkut kondisi suatu objek atau relasi antara beberapa objek. Yang ketiga, Prolog mudah dan cocok diterapkan untuk menggambarkan proses penalaran, reasoning, yang diperlukan dalam kecerdasan buatan. Karena alasan-alasan ini, Prolog dapat diterapkan dalam bidang kecerdasan buatan, pemrosesan bahasa alami, dan basis data. Prolog kurang cocok untuk komputasi yang memerlukan presisi numerik yang tinggi, contohnya komputasi grafis. Komputasi yang memerlukan portabilitas yang tinggi, contohnya komputasi pengiriman pesan real time. Baik, sejarah Prolog. Prolog merupakan akronim dari Programming in Logic. Prolog dikembangkan antara tahun 1972-1973 oleh Alain Colmerau dan Philip Roussel di Aix-Marseille-Universität Prancis. Tujuan pengembangan Prolog pada saat itu adalah untuk pemrosesan bahasa alami. Saat ini, Prolog merupakan bahasa pemrograman logika yang paling banyak diajarkan di dunia. Prolog juga sudah digunakan di dunia industri, salah satunya oleh IBM dan Apache. Ingat ya, bahasa pemrograman logika, bukan bahasa pemrograman imperatif tadi. Jadi ada macamnya, imperatif. Jadi ada bahasa imperatif, ada bahasa deskriptif. Ketika kita berbicara mengenai bahasa deskriptif, yaitu bahasa pemrograman logika, bukan lagi bahasa pada front end. Jadi contoh adalah C, C++, Java. Tapi kita berbicara mengenai bahasa pemrograman logika, yaitu Prolog, Prola, contoh Lovelock Tag. Jadi saat ini Prolog merupakan bahasa pemrograman logika yang paling banyak diajarkan di dunia. Prolog juga sudah digunakan di dunia industri, salah satunya oleh IBM dan Apache. Sebagai contoh, ada suatu teknologi, the supercomputer, yang bernama Mead-Watson. Kalau kita kenal saat ini itu ada Alexa ya, atau Cortana ya. Kalau Windows itu kan ada Cortana ya. Di sini kita bisa tahu talk to Cortana. Nah, ini ada Mead-Watson, the supercomputer. Watson adalah sebuah superkomputer yang memiliki kemampuan untuk menjawab pertanyaan dalam bahasa alami yang dikembangkan oleh IBM Deep QA Project. Kecerdasan buatan diterapkan pada Watson dibuat dengan bahasa pemrograman Prolog. Berikut Watson dalam quiz Jeopardy. Lihat ada perbedaan ya. Ini manusia. Nah, ini adalah komputer bernama Watson. Nah, ini namanya Brett, yang ini namanya Ken. Lihat skornya. Dia bisa, karena dia bahasa pemrograman dimasukkan pemrograman di dalamnya, dan bisa sehingga memenangkan kuis Jeopardy. Nah, bisa dilihat nanti di YouTube ya, ada namanya dia bagaimana cara dia bisa menjawab soal dan bagaimana jalannya kuis, itu bisa lihat di media YouTube Mead-Watson the Supercomputer. Nah, ini sebagai contoh penerapan pemrograman Prolog. Yang pertama adalah apa itu Prolog. Yang kedua, tata cara instalasi Prolog. Jadi apa tadi Prolog? Prolog adalah bahasa deskriptif, di mana bahasa yang cukup populer saat ini mengenai bahasa pemrograman logika, yang mana dia mengangkut pemrograman deskriptif berupa fakta-fakta atau adanya rule-rule di dalamnya, yaitu adalah bahasa pemrograman Prolog yang telah kita pelajari di logika proposisi, logika predikat. Nah, itu kita bisa masukkan ke dalam pemrograman Prolog. Tata cara instalasi Prolog. Yang pertama, perangkat lunak pendukung
Source file yang diperlukan untuk instalasi dapat diunduh dari beberapa tautan berikut. Bisa AMSI, Logic Programming Associate Prolog, SWI Prolog, Visual Prolog, dan W Prolog. Dalam slide kuliah ini, program Prolog ditulis dalam sintaks SWI Prolog yang ketiga. Semua program pada slide kuliah ini dijalankan pada SWI Prolog 64 bit versi 7.2.2, tapi bisa pakai latest version ya. Sekarang sudah 8, download yang versi 8 aja. Nah, SWI Prolog adalah salah satu versi Prolog yang paling sederhana dan paling mudah untuk digunakan dalam mempelajari pemrograman logika dengan Prolog. SWI Prolog bisa multi operation system. SWI Prolog dan Prolog Programming Contest pada tahun 2013. SWI Prolog adalah salah satu-satunya varian Prolog yang boleh digunakan dalam Prolog Programming Contest. Acara ini merupakan acara tahunan yang diadakan bersamaan dengan ICLP, International Conference on Logic Programming. Untuk sistem operasi Windows, kita bisa unduh di SWI Prolog yang telah saya berikan di grup, di download. Nah, tergantung versinya, nanti direktori instalasi bebas, mau di C, D, E, harddisk mana, yang penting bisa aman dan bisa terinstall. Nah, instalasi telah diuji coba dan berjalan cukup lancar. Di sistem saya adalah ini Windows 7, kalau sekarang saya coba Windows 10. Tentang SWI Prolog diambil dari http://swiprolog.org. SWI Prolog merupakan akronim dari Social Western Chaplet Informatica, Social Science Informatik, merupakan nama lain dari grup Reason Human Computer Studies di University of Amsterdam, Belanda. SWI Prolog ditulis oleh Jan Willem Makel. Yang ketiga, pemakaian interpreter interaktif. Sudah diinstal, sudah tahu apa itu Prolog, sekarang adalah pemakaiannya. Bagaimana? Pemakaian interpreter interaktif. Ketika Anda membuka interpreter SWI Prolog, maka Anda akan melihat prompt seperti tanda tanya, garis serat ini ya. Jika kita buka, maka akan muncul suatu komen prompt seperti berikut ini. Ketika Anda membuka, maka Anda akan melihat prompt. Ketikkan perintah berikut pada SWI Prolog: write hello world, nl, write welcome to Prolog, nl, titik. Maka SWI Prolog akan mengeluarkan output berikut. Write dan ln adalah dua contoh built-in predikat BIP pada SWI Prolog. Write x berfungsi untuk mengeluarkan tulisan X dan NL berfungsi untuk memindahkan keluaran berikutnya ke baris yang baru. Perintah pada Prolog harus diakhiri oleh tanda titik. Aritmetika pada interpreter interaktif. Aritmetika sederhana dapat dilakukan pada SWI Prolog sebagai berikut. Ketika X is 1 plus 2 titik, maka akan muncul X sama dengan 3. Begitu juga dengan yang lain. Ketika dicoba, silakan dicoba, harus sama. Kalkulasi aritmetika pada SWI Prolog dilakukan dengan predikat is. Tanda sama dengan pada Prolog digunakan untuk memeriksa kesamaan term. Jadi ketika X sama dengan 3 kali 3, itu bukan menghasilkan X sama dengan 9, tapi tanda sama dengan pada Prolog digunakan untuk memeriksa kesamaan term. Jadi kalau kita mau menghasilkan, itu bisa kita pakai X is. Nah, seperti itu. Pada Prolog, jadi mengenai lebih jauh tentang operator aritmetika Prolog. Pada Prolog, operator aritmetika yang digunakan adalah plus, minus, multiple, divide, of, double divide, and mod. Operator double divide berarti pembagian bilangan bulat atau operator div. Contoh, X is 9 divide of 4,
hasilnya 2.25. Ketika x is 9 double divide 4, hasilnya adalah 2, jadi dibulatkan. Ketika x is 9/4, hasil sisanya adalah 1. Perbandingan nilai numerik pada SWI prolog dapat dilakukan sebagai berikut. Contoh 1 kurang 2, true. 3 min 2 lebih dari 3 plus 2, false. Nah, lalu tanda sama dengan titik 2 sama dengan berarti kesamaan numerik, berarti 5 sama dengan 5, betul kan? True. Nah, kalau ini berarti tidak sama numerik, sama dengan garis miring berlawanan ya, sama dengan, nah itu true, berarti ya tidak sama ya, dan sebagainya. Nah, ketika ada error 3 plus 2 sama dengan lebih dari, nah berarti kan seharusnya di sini 5, di sini 1. Sintaks error, operator expected 3 plus 2 xx ya, xx sama dengan lebih dari 3 min 2, jadi sama dengan lebih dari itu dia operator yang salah. Yang benar adalah lebih dari sama dengan. Next, operator perbagian nilai numerik pada prolog. Nah, ini operator sama dengan, simbol pada prolog sama dengan, titik 2 sama dengan, tidak sama dengan, slash sama dengan, kurang dari, lebih dari, kalau kurang dari sama dengan kurang, kalau lebih dari sama dengan, lebih dari sama dengan, seperti ini. Simbol kurang dari sama dengan dan sama dengan lebih dari bukan operator perbandingan nilai numerik pada prolog. Yang keempat, dasar pemrograman prolog, fakta-fakta dasar dan query. Menulis program pada SWI prolog. Cara penulisan program pada SWI prolog dapat dilakukan menggunakan editor teks apapun, contohnya Notepad atau Notepad++. Tetapi SWI prolog juga telah dilengkapi dengan editor yang dapat memeriksa sintaks program prolog yang kita buat. Cara membuat script pada Windows, buka SWI prolog, kemudian pilih file new, dan beri nama file yang sesuai dengan kebutuhan. Pastikan jenis file adalah prolog source atau program ekstensi .pl. Jika nama file sudah ditentukan, maka kita dapat menulis pada teks editor yang disediakan. Jadi kita buka SWI prolog, ketika buat file new, lalu simpan di bagian dokumen prolog, namakan dengan bebas sesuai dengan materi, lalu save. Nah, maka akan muncul seperti berikut ini. Lalu kita coba. Nah, ini saya sudah buat ya, saya open aja. Nanti kalau sudah save, nah ini sudah saya buat sebagian. Nanti kalau sudah save, maka dia akan muncul bagian prolog 1 seperti ini, kosong. Nah, ini kalau saya sudah ada. Translasi selanjutnya adalah translasi formula logika predikat sederhana ke prolog. Nah, misalkan terdapat domain 12 orang manusia. Misalkan male X adalah predikat menyatakan laki-laki, female X menyatakan predikat perempuan. Misalkan kita tahu fakta Bob, Charlie, David, Hans, Jim laki-laki, Alice, Emma, Fiona, Chris, Irene, Kelly, Lily perempuan. Fakta-fakta tersebut dapat ditranslasikan ke dalam formula logika predikat sebagai male Bob, male Charlie, male David, male Hans, and male Jim. Selanjutnya female Alice, female Emma, female Fiona, female Chris, female Irene, female Kelly, and female Lily. Script prolog, kita bisa masukkan fakta-fakta tersebut dituliskan dalam script prolog sebagai berikut. Maka akan dituliskan, silakan buka prolog, program prolognya tadi. Nah, silakan dituliskan di bagian di sini. Jadi male Bob titik lalu enter, male Charlie, male Jim sampai dengan female Lily. Maka selanjutnya
Predikat diawali dengan huruf kecil, begitu pula dengan tem konstanta. Tem konstanta tidak boleh diawali dengan huruf kapital. Tem konstanta boleh diapit dengan tanda kutip tunggal, contohnya male dalam buka kurung, koma, nah B-nya ini boleh Bob, terus tutup petik satu, bukan tutup, petik satu, tutup kurung, titik. Komentar pada skrip prolog diawali dengan tanda persentase atau diapit dengan tanda slash bintang dan bintang slash. Cara menjalankan program pada Windows dan Linux. Pada editor teks, pilih compile, make, dan setelah itu pilih compile buffer. Interpreter atau terminal pada Linux akan mengeluarkan peringatan bahwa proses kompilasi telah dilakukan dengan sukses kalau pakai Linux. Maka contoh hasil proses kompilasi pada Windows 10, ini hasil ya. Contoh hasil proses kompilasi pada Windows 10 64 bit yaitu seperti berikut ini. Ketika kita sudah compile make and compile buffer, maka dia akan menunjukkan compile berhasil, yaitu compile 00 second minus 2 clause. Next, input output query pada prolog. Setelah program berhasil dikompilasi, kita dapat memasukkan beberapa query pada interpreter interaktif. Perbedaan ke baris berikutnya dapat dilakukan dengan enter atau tabulasi atau tab ya, tabulasi. Jadi ketika kita harus tulis mail Bob, nah kita akan mengecek apakah benar Bob itu male. Nah itu seperti itu. Apakah Bob ada laki-laki? Maka dia jawab true. Jadi tadi ada dua Windows ya. Yang pertama ada untuk filenya, lalu yang kedua adalah untuk compilernya. Ketika kita mail Bob seperti ini, nah ini kan belum jalan, harus dibuka dulu. Jadi dia di-compile dulu, compile buffer, maka dia akan jalan. Jadi compile make dulu, kita save dulu. Lalu compile buffer, nah, maka dia jalan. Terus kita coba mail Bob true, mail Charlie sama dengan Bob. Nah jadi tergantung. Charlie C kecil true. Oke, next. Silakan ketikkan berikut ini. Jadi kalau yang pertama mail Bob, not mail Charlie, apakah Charlie bukan laki-laki, kita simbolkan dengan not mail. Nah ketika C-nya kecil bisa, kalau C-nya besar maka dia tidak akan terdeteksi dan dia bilang adalah false. Atau Bob sama dengan Charlie, nah itu dia tanya. Terus yang ketiga mail Bob, female Alice, koma adalah operator dan. Jadi mail Bob dan female Alice. Jadi benarkah ini benar, berarti benar. Terus ini mail David, mail Emma, false. Emma bukan mail. Mail David titik koma operator or ya, mail Fiona bukan, berarti benar, salah, dia benar atau salah ya tadi dan. Terus female Charlie titik koma mail Grace, nah salah ya yang kedua, jadi dan yang pertama juga salah, jadi false. Selanjutnya asumsi dunia tertutup atau closed world assumption. Pada program sebelumnya kita dapat melakukan query sebagai berikut: male Anakin false, female Anakin false, not male Anakin true, not female Anakin true. Ketika prolog memproses query not, prolog melakukannya dengan memeriksa apakah fakta benar.
Jika fakta tidak benar, maka prolog akan mengembalikan nilai false. Perlu diperhatikan bahwa penalaran yang dilakukan prolog didasarkan pada asumsi dunia tertutup. Berdasarkan asumsi ini, semua hal yang benar adalah hal yang tertulis pada program atau dapat diturunkan dari fakta-fakta yang ada pada program. Nah, ini maksudnya adalah apapun yang kita tulis di program, yang kita definisikan program, ya itulah yang dia periksa. Jadi asumsinya adalah crossword assumption. Yang dia lihat adalah hanya word yang di sini, dan dia tidak akan melihat word yang lain atau asumsi yang lain. Jadi dia akan melihat hanya ini. Ketika dia query male Anakin, sedangkan di sini tidak ada Anakin, maka dia akan menghasilkan query false. Menghasilkan output false, yaitu salah karena dia tidak ada Anakin di sini dan sebagainya. Ketika not, ya karena kan not, jangan tidak ada, ya benar tidak ada, maka true. Selanjutnya, variabel dan query variabel pada prolog. Variabel pada prolog selalu diawali dengan huruf kapital. Biasanya variabel ditulis dengan satu huruf kapital saja, contohnya X, Y, atau Z. Variabel dapat digunakan pada interpreter untuk menampilkan semua objek yang memberikan nilai kebenaran untuk predikat tertentu. Sebagai contoh, male X, dan kita definisikan atau tekan tabulasi untuk melihat hasil berikutnya. X sama dengan Bob, X sama dengan Charlie, X sama dengan David, Hans, and Jim. Yang selanjutnya, ketika kita namakan person, maka person tersebut yang variabel yang mana isi dari variabel female atau ya query female di sini adalah Alice, Emma, Fiona, Grace, Irene, Kelly, and Lily. Selanjutnya, predikat biner pada prolog. Misalkan D adalah domain yang telah dijelaskan sebelumnya pada dan parent X, Y adalah predikat biner yang menyatakan bahwa X adalah orang tua dari Y. Misalkan kita memiliki fakta-fakta berikut dalam formula logika predikat. Parent Alice, Charlie, parent Bob, Charlie, parent Bob, Emma, parent Charlie, Fiona, parent Charlie, Grace, parent Emma, Irene. Jadi kita kalau misalkan D adalah domain, X yang menyatakan X adalah orang tua dari Y, sedangkan parent X, Y berarti X adalah orang tua dari Y, berarti ketika ada parent Alice, Charlie, X adalah orang tua, Y adalah anak. Jadi Alice adalah orang tua dari Charlie. Jadi Alice adalah orang tua dari Charlie. Jadi Alice adalah orang tua, Charlie adalah anaknya, dan sebagainya. Ketika kita querykan dalam file kita tadi, silakan dimasukkan file ini dalam file yang tadi prolog ya. Nah, maka akan muncul nantinya fakta-fakta ini harus ditambahkan sehingga kita ketahui bahwa fakta-fakta tersebut dapat ditranslasikan. Jadi dari logika predikat kita bisa translasikan ke logika ke dalam skrip prolog menjadi parent Alice, Charlie, parent Bob, Charlie sampai dengan parent Hans, Kelly. Fakta-fakta tersebut dapat ditambahkan ke dalam skrip prolog yang telah dibuat sebelumnya. Catatan, proses mengedit file prolog yang telah dibuat sebelumnya dapat dilakukan dengan cara menekan file edit, kemudian pilih berkas. Pada editor teks, file open, kemudian pilih berkas. Jadi bisa pakai interpreter prolog atau pakai editor teks seperti Notepad++ or Sublime ya. Nah, kalau Linux Ubuntu pilih file open. Pada Emacs pilih file open. Nah, setelah proses dikompilasi, kita dapat menjalankan query berikut. Jadi query parent orang tua, anak, maka orang tua Alice, anak Charlie, orang tua Bob, anak Charlie, dan sebagainya, sampai dengan anak sama dengan Kelly. Untuk mengetahui semua anak dari Fiona, kita dapat melakukan query parent Fiona, X. Kemudian untuk mengetahui semua orang tua dari Jim, kita dapat melakukan query parent X, Jim. Jadi
parent Fiona, X sama dengan David, X sama dengan Lily, parent X, Jim, X Grace, X Hans. Selanjutnya, konstruksi aturan sederhana pada prolog. Misalkan skrip yang telah dibuat sebelumnya ditambahkan dengan fakta-fakta adult Alice, adult Bob, yang tadi ya, skrip tadi ditambahkan adult dan teen, dan Kit Jim, Kit Kelly. Maka misalkan kita memiliki predikat turunan gentleman X adalah laki-laki dewasa, predikat gentleman X didefinisikan sebagai gentleman X, male dan adult, lady perempuan dewasa definisikan sebagai female X, and adult. Kalau teen boy itu adalah mixed X dan teen X, teen girl adalah female X dan teen X, little boy adalah male X and kid X, dan little girl adalah female X and kid X. Misalkan pada prolog, keenam predikat tersebut ditranslasikan sebagai gentleman, lady, teen boy, teen girl, little boy, and little girl. Keenam predikat ini dapat didefinisikan sebagai aturan yang diturunkan dari predikat-predikat yang telah ada, yaitu male, female, adult, teen, and kid. Pendefinisian dilakukan sebagai berikut. Gentleman (2) jadi gentleman X (2) male X, adult X sampai dengan ini dituliskan ya. Ekspresi berikut male adult X merupakan suatu klausa pada prolog. Jadi yang tadi kita mendefinisikan cuma satu definisi, sekarang kita definisikan klausa. Klausa, fakta, dan aturan. Sebuah skrip prolog merupakan kumpulan beberapa klausa. Jadi tadi skrip prolog kan ada Jim X dan itu sebuah skrip. Nah, ada beberapa klausa. Sebuah klausa dapat berupa fakta, yaitu hal yang didefinisikan benar secara langsung, contohnya male Bob, atau aturan yang merupakan formula yang diturunkan dari beberapa formula fakta. Setiap klausa harus diakhiri dengan tanda titik. Suatu aturan dapat berbentuk head (2) T1 T2 sampai dengan Tn dengan n lebih dari 1. Tanda koma berarti konjungsi, tanda koma dapat diganti dengan titik 2 yang berarti disjungsi. Pada suatu klausa, head disebut kepala dari klausa. Head biasanya mendefinisikan suatu predikat baru, contohnya tadi little boy, little girl, DKK. Lalu T1, T2, Tn disebut badan dari klausa. Badan dari suatu klausa mempresentasikan kondisi yang direpresentasikan oleh kepala klausa. Jadi male X, adult X, DKK. Titik 2 thread ya, atau tanda apa sih itu? Pisah ya, titik 2 pisah ini sampai dengan disebut leher atau neck dari klausa. Simbol ini serupa dengan simbol assignment pada proses imperatif. Secara semantik, leher klausa dapat dibaca sebagai kata jika. Jadi head jika T1 sama dengan Tn. Pada setiap klausa biasanya seluruh variabel diawali dengan huruf kapital dan terms diawali dengan huruf kecil. Misalkan P.2 Q, R. Klausa terus memiliki makna deklaratif P benar bila Q dan R benar, atau jika Q dan R dipenuhi maka P juga dipenuhi. Serupa dengan di atas, klausa P sama dengan titik 2 Q, R berarti adalah atau. Kalau koma berarti dan. Contoh, kita memiliki gentleman (2) male, adult. Ini setara dengan kondisi male dan adult. Ini implikasi gentleman. Dengan perkataan lain, jika X adalah laki-laki dan X dewasa, maka X adalah gentleman. Contoh translasi sederhana dengan disjungsi.
Dari skrip prolog yang telah kita buat sebelumnya, misalkan kita ingin menyatakan dua hal berikut. Semua remaja maupun anak kecil laki-laki menyukai permainan FIFA 17. Semua remaja maupun anak kecil perempuan menyukai permainan Candy Crush. Kita dapat mendefinisikan formula logika predikat love FIFA 17X, (2) sama dengan teen boy X or little boy X. Kedua, love Candy Crush X, (2) sama dengan teen girl X or little girl X. Kedua formula tersebut dapat ditranslasikan ke dalam prolog sebagai titik koma dan titik koma karena or. Pendefinisian predikat baru dengan penukaran objek. Predikat parent X, Y menyatakan bahwa X adalah orang tua Y. Kita dapat membuat predikat child X, Y yang menyatakan bahwa X adalah anak dari Y. Predikat child X, Y dapat didefinisikan memakai predikat parent X, Y yang sudah ada sebelumnya. Perhatikan bahwa child X, Y berarti X adalah anak dari Y adalah orang tua dari X, berarti parent Y, X. Jadi kita dapat mendefinisikan child X, Y, (2) sama dengan parent Y, X. Jadi ekuivalen kalau umpama ini dibalik. Pada prolog, hal ini dapat dilakukan dengan mudah sebagai berikut. Child X, Y, (2) parent Y, X. Latihan 1. Diberikan domain dan predikat X, Y. X orang tua dari Y. Male X, X laki-laki, female X perempuan, hanya dengan memakai predikat father X, Y, mother X, Y. Predikat father X, Y berarti X ayah dari Y. Predikat mother X, Y berarti X adalah ibu dari Y. Gunakan hasil pada nomor 1 untuk mendefinisikan father X, Y dan mother X, Y pada prolog. Solusi: father X, Y, (2) sama dengan parent X, Y, and male X, dan mother X, Y, (2) sama dengan parent X, Y, and female X. Hal ini terjadi karena ayah adalah orang tua laki-laki dan ibu adalah orang tua perempuan. Kita memiliki father X, Y, (2) parent X, Y, male X, dan mother X, Y, (2) parent X, Y, female X. Selanjutnya, representasi kuantor pada prolog, materi suplemen. Jadi representasi kuantor universal pada prolog kita sudah pelajari sebelumnya. Ada universal, ada eksistensial, universality for all, eksistensiality there exists. Nah sekarang representasi kuantor universal pada prolog. Ingat, kuantor universal apa saja, for all kan. Nih ya, misalkan terdapat head (2) sama T1 sama dengan Tn. Bila T1 sama dengan Tn benar, maka head juga benar, atau T1 dan sama dengan Tn, implikasi head bernilai true. Jika sebuah variabel muncul pada kepala atau head dari suatu klausa, maka variabel tersebut dapat diikat oleh kuantor universal for all. Contoh, kita telah melihat aturan gentleman X, (2) male X, adult X. Dalam logika predikat, aturan ini dapat ditranslasikan sebagai male X dan adult X, implikasi gentleman X. Karena X merupakan variabel yang muncul pada kepala atau head suatu klausa, maka X diikat dengan kuantor universal. Ini berarti aturan gentleman X, (2) male X, adult X dapat dinyatakan sebagai formula for all male X and adult X, implikasi gentleman X. Dari aturan-aturan yang telah didefinisikan sebelumnya, kita memiliki lady X, (2) female X, adult X dapat dinyatakan sebagai for all female X and adult X, implikasi lady X, sampai dengan for all X teen girl or little girl, implikasi love Candy Crush X. Kemudian child XY, (2) parent X, Y, X dapat dinyatakan sebagai for all X for all Y, parent Y, X, implikasi child X, Y. Dan bagaimana juga dengan dinyatakan dalam klausa selanjutnya. Selanjutnya, representasi kuantor eksistensial. Jadi kuantor eksistensial kita ingat sebagai there exists. Misalkan kita mendefinisikan predikat grandparent X, Y. X adalah grandparent
kakek atau nenek tanpa melihat jenis kelamin. Ingat ya, grandmother, grandfather. Kalau grandparent itu tanpa melihat jenis kelamin. Dari Y, kita dapat mendefinisikan predikat grandparent X, Y dari predikat parent X, Y. Perhatikan bahwa grandparent X, Y berarti X adalah grandparent dari Y. Berarti terdapat Z sehingga X adalah orang tua Z dan Z adalah orang tua Y. Berarti terdapat Z sehingga parent X, Y. Parent X, Z dan parent Z, Y. Jadi logikanya grandparent X, Y itu berasal dari X adalah grandparent dari Y. Berarti terdapat Z sehingga X adalah orang tua dari Z dan Z adalah orang tua Y. Ya, coba dinalar dulu. Jadi ada grandparent X, Y, ada parent X, Y. Nah, pasti akan ada terdapat Z sehingga X, tadi kan X adalah grandparent, kakek, berarti kan antara kakek nenek itu kan harusnya ada ibu dan ayah sehingga ada cucu kan. Nah, tengah-tengahnya XY ini kita katakan sebagai Z, yaitu orang tua dari Y. X adalah kakek, Y adalah cucu, Z adalah ayah atau ibu atau anaknya Y ini. Berarti terdapat Z sehingga parent X, Z dan parent Z, Y. Jadi X itu kan tadi kan kakek, Z ini ibu atau ayah. Nah, parent Z ini adalah Z ini kan ibu atau ayah, Y ini adalah anaknya atau cucu dari X. Berarti there exists Z, parent X, Z dan parent Z, Y. Pada prolog hal ini dapat ditranslasikan sebagai koma di sini ya. Tadi grandparent X, Y titik 2 seret parent X, Z, koma parent Z, Y. Karena kan dan kan koma. Kalau titik 2 koma berarti or. Representasi kontur eksistensial pada prolog. Jika sebuah variabel muncul pada bagian badan dari suatu klausa tetapi tidak muncul pada kepala dari klausa, maka variabel tersebut diangkat oleh kuantum eksistensial. Akibatnya representasi formula logika predikat dari grandparent X, Y titik 2 seret parent X, Z, parent Z, Y titik adalah for all X for all Y there exists Z parent X, Z and parent Z, Y implikasi grandparent X, Y atau for all X for all Y there exists Z parent X, Z and parent Z, Y implikasi grandparent X, Y. Dengan fakta-fakta program sebelumnya, hasil query untuk grandparent, grandkid adalah grandparent, grandkid kita implikasi, maka kita bisa dapatkan grandparent sama dengan Alice, grandkid Fiona, grandparent Alice, grandkid Grace. Jadi silakan sebelum-sebelumnya ini dimasukkan dalam prolog, SWI prolog, didefinisikan dulu di file, lalu nanti dipanggil di cell, compile, maka hasilnya adalah nanti ini ya didefinisikan. Maka nanti harusnya kalau ketika ini bukan definisi, ini adalah perintah cell. Jadi kalau ketika dipanggil grandparent, grandkid, maka akan muncul grandparent Alice, grandkid Fiona, grandparent Alice, grandkid Grace. Nah, ini tadi di querykan di SWI prolog. Next, variabel singleton. Misalkan kita mendefinisikan predikat has a child X memiliki anak. Predikat has a child bernilai true bila terdapat Y sehingga parent X, Y bernilai true. Ini berarti X memiliki anak bila terdapat Y sehingga X adalah orang tua dari Y. Akibatnya has a child X dapat didefinisikan sebagai has a child X titik 2 sama dengan there exists Y parent X, Y. Atau dalam bentuk implikasi for all X there exists Y parent X, Y has a child X. Jika hal ini ditranslasikan ke prolog secara langsung, maka kita memiliki skrip has a child X titik 2 seret parent X, Y titik. Skrip di atas tidak dapat dikompilasi oleh SWI prolog. SWI prolog akan mengeluarkan perintah atau peringatan singleton variabel Y. Tentang variabel singleton,
Variabel singleton dapat berupa variabel yang muncul pada predikat biner atau predikat n-ary, yaitu predikat yang mempunyai banyak predikat n lebih dari 2 di bagian badan suatu klausa. Nah, jadi variabel singleton dapat berupa variabel yang muncul pada predikat biner di bagian badan suatu klausa, namun variabel tersebut tidak muncul pada bagian kepala. Untuk memperbaiki masalah variabel singleton ini, kita dapat memperbaikinya dengan cara tambahkan underscores di depan variabel singleton, sehingga script untuk hash_child menjadi hash_child_thread parent x, underscores y. Yang kedua, berikan penjelasan tambahan terkait variabel singleton yang tidak mengubah makna deklaratif dari klausa yang dibentuk. Karena domain untuk Y adalah manusia dan Y dapat pasti memenuhi salah satu di antara male Y atau female Y, maka script untuk hash_child x menjadi hash_child x (2) parent x, y, male y, female y. Script ini memiliki representasi formula logika predikat berikut: for all x there exists y parent x, y and male y or female y. Implikasi hash_child. Jadi logikanya dia harus ditambahkan underscores untuk memenuhi adanya variabel singleton. Jadi kita tahu tadi variabel singleton adalah dia tidak bisa diskripkan di SVI prolog, nanti akan mengeluarkan peringatan singleton variabel yang menilai X memiliki anak bila terdapat Y sehingga X orang tua dari Y. Sedangkan di sini dia definisikan hash_child X, maka harus didefinisikan di headnya itu tidak ada Y, di badannya ada Y, maka silakan definisikan yang di badan dikasih underscores, maka dia akan bisa memunculkan suatu hasil. Nah, ini ada latihan 2, diberikan domain father x, y, mother x, y. Hanya dengan memakai predikat ini, berikan definisi untuk predikat is a daddy and is a mommy. Predikat is a daddy berarti X adalah seorang ayah, dan predikat is a mommy berarti X adalah seorang ibu. Gunakan hasil pada nomor 1 untuk mendefinisikan is a daddy and is a mommy pada prolog. Solusi: is a daddy X is there exists y father x, y and is a mommy X. Titik 2 sama dengan there exists y mother x, y. Kita memiliki is a daddy X, titik 2 father X, underscores Y and is a mommy X, titik 2 mother X, underscores Y titik. Dapat didefinisikan pula sebagai aturan di bawah ini. Kesamaan dan ketaksamaan term pada prolog. Kesamaan dan ketaksamaannya, jadi misalkan T1 dan T2 adalah dua term pada prolog, kita dapat memeriksa kesamaan maupun ketaksamaan untuk T1 dan T2 dengan operator sama dengan atau sama dengan untuk kesamaan, dan slice sama dengan atau slice sama dengan untuk ketaksamaan. Misalkan terdapat predikat sibling x, y, x adalah saudara dekat, y setidaknya memiliki ayah atau ibu yang sama dari y, jadi saudara ya, entah saudara apa. Nah, bisa didefinisikan sibling x, y, x adalah saudara dekat dari y, berarti x dan y adalah orang berbeda yang memiliki orang tua yang sama, ayah atau ibu. Berarti terdapat z sehingga parent z, x dan parent z, y dan x tidak sama dengan y. Berarti there exists z parent x, z dan parent z, y dan x tidak sama dengan y. Dalam formula logika predikat, kita memiliki sibling x, y, titik 2 sama dengan there exists z parent z, x dan parent z, y dan x tidak sama dengan y, sehingga kita memiliki for all x, for all y there exists z parent z, x dan parent z, y dan x tidak sama dengan y. Implikasi sibling x, y.
Dalam prolog, formula logika predikat for all x for all y there exists z parent x z parent z, x and parent z, y dan x tidak sama dengan y sibling x, y dapat direpresentasikan sebagai aturan berikut. Sibling x, y titik 2 serat parent z, x parent z, y x slash sama dengan y. Penulisan tersebut merupakan cara penulisan lain. Kita bisa tulis seperti ini. Oke. Selesai materi pertemuan 9 mengenai prolog, pengenalan prolog, dan berikut adalah tugas soal 1, menerjemahkan kalimat bahasa alami ke dalam formula bracket dan menentukan keluaran output dari program prolog sederhana. Diketahui domain X makhluk hidup dengan wortel, kelinci, lobak, tikus, tomat, rubah bagian dari domain, serta predikat berikut: hewan X, hewan, tumbuhan, dan X memakan Y. Dengan hanya menggunakan domain dan predikat di atas, terjemahkan setiap kalimat berikut ke dalam formula predikat. Kelinci dan tikus adalah hewan. Rubah tidak memakan tomat, tapi rubah memakan kelinci. Nah, silakan dituliskan dalam prolog dan dihasilkan dalam perintah sel prolog. Berikut adalah soal kedua. Perhatikan strip prolog berikut. Ani lapin, ani red, ani renard, ani insekte, pla karote, pla radis, pla tomate, pla chow, dan sebagainya. Sehingga ada omni.2 thread kan. Berdasarkan strip prolog di atas, tentukan keluaran output dari prolog berikut. Ketika di query pla pome, apa hasilnya? Di hasil manggo insekti radis, mangga insekti chow, apa hasilnya? Nah, itu soal kedua. Nah, baik, terima kasih. Sekian akhir dari mata kuliah logika matematika pertemuan 9. Silakan kalau ada pertanyaan langsung di grup. Semoga berkah ilmu ini. Terima kasih. Mohon maaf kalau ada salah kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.